Contoh nih, exhaust gap tuh gini loh. Yang ini ya, di sini. Ini kan ada gap ya di sini. Dia nge-gap, tapi ujungnya ada resistance kuat. Itu exhaust gap namanya. Hati-hati kalau ketemu exhaust gap. Ya. Jadi exhaust tuh dia breakout, tapi pas breakout itu ada resistance kuat di atasnya. Itu jangan pernah berpikir bisa lanjut, nggak akan pernah. Namanya exhaust. Beda kalau common gap. Common gap tuh dia gap yang baru di awal gitu loh. Jadi dia breakout dengan gap. Sorry, kok common gap sih. Itu dia breakout dengan gap, namanya breakout gap. Jadi dia breakout, ya dia breakout sambil menembus. Dia punya level support, resistance, itu beda cerita. Tapi kalau dia gap, atasnya ada strong resistance, berhati-hatilah. Ya. Next, nanti deh kita akan adakan ini simulation trading sekarang ya, biar Anda bisa kebayang gitu. Hmm. Nah, sekarang Anda cek di sini ya. Kita akan coba lakukan simulation sedikit. Ini kita yang dasar dulu ya, yang gampang tuh, ntar pusing kalau yang terlalu ini. Sebentar, saya ini dulu. Jadi kan dia punya story ya kayak begini. Nah, waktu di sini, waktu begini, barulah kita boleh menggambar garis supportnya. Waktu sudah naik begini kan, ya nggak? Ini support 1, ya kan? Tembus false break ya. Ini support 2. Betul ya? Betul nggak? Ini supportnya sudah jadi, ini juga baru jadi. Nah, pertanyaan saya akan berikan di sini sebuah anotasi. Ada yang A dan ada yang B. Ini support A dan ini support B. Pertanyaan saya, apakah support B itu harus di ekor, selalu harus di ekor ya, nggak bisa di body-bodinya, di ekor aja. Apakah support B sudah bisa dikatakan support yang valid atau supportnya sudah jadi? Bisa nggak? Yang B. Sudah bisa belum? Sudah bisa jawabannya. Tapi belum kuat, tapi nggak kuat gitu loh. Kita belum bisa mengatakan dia kuat. Paham ya? Sudah bisa. Pokoknya tiap ketemu reversal, itu support gitu loh. Tapi kan pertanyaannya kuat atau enggak, urusan nanti gitu. Ya. Berarti sudah bisa. Tapi ini masih lemah. Artinya kalau dia kuat, minimal dia harus bisa, gini deh, set tembusin peak ini kan, kita nggak trading apapun. Kita nggak ada melakukan action apapun di sini. Jangan berpikir, wah support jadi kita beli, enggak. Nah ini namanya sakit kayak gitu ya. Kadang-kadang kita punya penyakit nggak sabar gitu loh. Ini nggak bisa ya, kita nggak bisa trading apapun. Kecuali kalau Anda belajar Fibonacci, ya, tarik cluster gitu kan, tarik-tarik Fibo gitu ya, ketemu nih misalnya rasio 1,272, makan gitu kan. Tapi kan apa landasannya? Kenapa Anda beli di 1,272? Bertanya lagi gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini ya pertanyaan, kalau A itu supportnya apa teman-teman? Yang A ini kuat atau lemah? Jenis support kuat atau jenis support lemah? Support lemah ya. Oke, clear. Berarti dalam kasus ini kita nggak beli apapun Telkom ya. Kita nggak beli apapun. Setuju ya? Nah, pertanyaan saya, apakah kita bisa mendapatkan zone di sini? Zona, bisa nggak dapat zona di sini? Ada 2 level support horizontal. Berarti kan kita bisa bikin zone kan? Betul nggak? Bisa ya? Nah, berarti iya betul. A sama B, kalau udah zone, maka besar potensinya dia akan menjadi level support yang kuat. Ini logika price action, mohon dipahami teman-teman ya. Berarti kalau A sama B, dia sudah ketemu, maka ini jadi zone. Zone itu kuat supportnya. Gitu. Nah, apakah kita boleh langsung beli sebenarnya di sini? Tunggu dulu. Saya biasanya akan lakukan cross check. Maksudnya bagaimana Pak cross check-nya? Saya akan coding ulang di sini. Saya akan melihat story-nya market seperti apa. Makanya saya bilang SOP di awal penting, ya. Ini tren masih bear. Betul ya? Tren masih bear. Pertanyaan saya, kalau saya beli di bawah sini,
resikonya apa sih? Emang dia sih naik gitu ya, tapi kan bisa nggak begini lagi? Ini kan kenaikannya hanya secondary movement. Secondary kan, betul nggak? Berarti kan logikanya kalau saya beli pas lagi turun begini, berarti kan ini lagi primary movement, iya kan? Sedangkan dalam teorinya primary movement itu bakal terus hantam ke bawah gitu. Kenapa saya beli di sini? Ada nggak yang bisa jawab teman-teman di situ? Bagaimana coba cara-cara jawabnya seperti itu? Bingung toh? Nah, sekarang di sinilah kenapa harus menggunakan price action. Betul, kadang orang FOMO loh di sini. Telkom, good company, apa segala macam lah, bla 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 gitu ya. Beli, masuk. Beli, ngeliat 7% sehari, masuk gitu. Paling dikasih 1-2 hari untung. 1-2 hari untung, sisanya dihantam ke bawah. Pasti begitu. Ya, story-nya begitu. Pas dihantam ke bawah, cut loss. Karena fokusnya tuh di minus gitu loh. Udah pada minus sekian ya, di porto minusnya sekian gitu loh. Anda tidak melihat secara objektivitas gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Kita next dulu ya. Oke, saya mau teman-teman cek di sini. Kita fokus di sini. Kita boleh gambar begini ya. Kita next dulu seperti ini. Nah, ya kan? Di sini. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, ada nggak sesuatu hal yang aneh di sini? Ada nggak yang aneh di sini? Secara price action. Sekarang coba Anda perhatikan di sini. Ini cek baik-baik di sini ya. Ini secondary, betul ya? Ini secondary movement pertama. Secondary movement yang kedua. Secondary movement yang ketiga. Pertanyaan saya, ada nggak perbedaan dari ketiga jenis secondary yang terjadi di sini? Silakan dijawab. Kalau ada, apa perbedaannya? Ada nggak perbedaan dari ketiga secondary yang ada yang ada di chart ini? Silakan dijawab teman-teman. Yes, secondary movement-nya lebih panjang, ya. Artinya kenaikan secondary semakin besar, betul ya? Nggak ada HP, ini kok HP. Yang ketiga nggak ada HP, ini belum HP. Ya bisa sih, ya 1, 2, 3. Kalau logikanya Elliott Wave, kalau Anda belajar Elliott Wave teori, maka ini udah masuk ke dalam impulsif. Karena secondary yang berada 3 gerakan, maka itu merupakan bagian dari impulsive wave. Itu kalau kita belajar Elliott. Tapi belajar Elliott itu bisa berapa puluh jam kita di sini ngobrol nggak beres-beres gitu ya. Yang pasti gini, secondary ketiga itu semakin panjang. Ini pertama, kedua, ketiga. Berarti logikanya, kalau bearish trend, logikanya apa sih? Orang sedang dalam kondisi yang pesimis, itu bearish. Kalau manusia-manusia pelaku pasar lagi pada pesimis, kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa mereka mau membeli harga sampai, ini kan berarti pasti ada yang masuk di sini. Ada yang mengakumulasi kan? Tanpa saya tahu bandar-bandaran, nggak butuh saya bandar-bandaran gitu loh. Kelihatan semua kok di sini gitu. Ya. Ini naik loh harganya, berarti kan ada orang yang mengakumulasi. Kalau memang pelaku pasar itu pesimis, kenapa dia mau masuk dan mengkerek harga sampai setinggi ini? Something happen. Berarti logikanya ada accumulation, itu yang dia diajarkan oleh Dow Theory. Mungkin teman-teman yang sudah belajar Dow Theory tahu ya konsep accumulation. Sedang lagi diakumulasi gitu loh. Saya juga dulu di fund manajemen gitu ya. Kita kalau accumulation bukan langsung hantam begitu, enggak. Jagain juga barangnya gitu. Kalau bisa kasih turun lagi kan gitu. Supaya bisa masuk lagi, memastikan big fund masuk gitu loh. Itu yang kita lakukan dulu juga. Ya saya sih udah nggak lagi di sekuritas gitu, tapi yang pasti itu yang kita lakukan dulu gitu loh. Jadi nggak selalu indah market tuh ya. Nggak seperti buku lah pokoknya. Ya. Next ya. Turun lagi kan? Berarti logikanya kalau ada yang accumulation, saya boleh dong ikut accumulation. Maka support zone ini bisa menjadi alternatif beli saya tanpa saya harus pikirin candlestick. Kenapa? Karena ada yang accumulation. Simple jawabannya. Perhatikan di sini, dia turun ya. Turun di bawah sini. Bam, turun. Boleh beli nggak? Boleh-boleh aja beli sebenarnya. Ya. Ini yang terjadi kemarin Telkom. Kalau Anda cek ya, kita apa namanya?
Ini buat jadi bahan belajar ya. Karena mana tahu kan cuma teori doang gitu, Pak, kan bagaimana prakteknya gitu. Ini saya kasih lihat aja nih. Kok hilang? Exactly ya, dia di sini. Sebentar. Telkom, ini dia. Wait. Telkom di nomor 10. Oh, ini udah ini sih sudah naik ya, sudah jadi ini sebentar. Cari yang belum jadi. Gimana ya? Nah, itu dia. Kita udah dapat zone-nya di sini. Ini exactly ya. Ada instruksi di sini. Boleh melakukan pembelian secara bertahap. Kenapa? Karena lagi di accumulation. Lagi ada akumulasi. Beli, udah terbang gila-gilaan. Bukan pas udah terbang begini, udah begini baru beli, gitu loh. Ya. Traders itu bicara hal yang belum terjadi. Kalau udah terjadi nggak usah dibicarain. Ya, buat apa? Oke. Next. Contoh yang lain ya. Nah, ini contoh ya. Ada pola candle nggak di situ? Belum ada, tapi ini bisa dijagain. Yang namanya bullish reversal candle di sini ya. Gitu. Ini kita next. Boom, terbang. Confirm. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh yang lain yang lain ya. Oke, nah sekarang sampai sini dulu teman-teman, bisa nggak dipahami? Silakan kalau ada yang dulu yang mau tanya dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan materinya. Sorry, kita lanjutkan dulu simulationnya. Bukan harami. Nanti kita kirim deh candle ya ke grup ya. Ini namanya bullish reversal. Jadi kita sudah ambil 5 candle kesimpulan gitu ya, yang pasti terjadi. Jadi Anda nggak perlu belajar 100 candle gitu. 5 candle. Cuma itu memang yang bullish reversal. Jadi gini loh, selain bullish engulfing, bullish harami, dan selain yang namanya piercing line, ya, nama-nama 3 candle itu, maka semua candle itu kita asumsikan sebagai bullish reversal. Ya, ntar akan kita kirimkan ke grup ya, gambarnya. Kalau yang di zone B di awal itu kita bisa confirm untuk mulai accumulation atau masih menunggu lagi, boleh accumulation. Ya kan jelas tadi ya, di Telegram kan ada instruksinya kan, lakukan akumulasi di area zone ini. Ya. Akumulasi itu belajar dua teori Pak, kita nggak bahas dalam tentang dua teori. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang accumulation konsep ya. Yang tadi ada apa namanya, secondary yang dalam gitu. Ini kan secondary 1, secondary 2, secondary 3. Secondary 3 itu kan lebih kencang gitu ya. Gitu. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh-contoh yang lain ya. Anda aplikasi nggak bisa. Price action and analysis itu ada di dalam kepala kita, bukan di dalam robot. Nggak ada yang bisa bikin robot namanya price action, itu impossible gitu ya. Itu semua di dalam kepala kita gitu, price action. Kalau technical masih bisa, indicator gitu kan. Tapi kalau price action nggak bisa. Tapi hadiahnya akurasi luar biasa gitu kan. Dia punya akurasi ya. Oke, kita balik lagi ke contoh chart yang lain. Mungkin yang sekarang ini aja kali ya, yang sekarang lagi terjadi ya. Ada kemarin saya lihat ada BTPS ya. Nah, kita coba lihat story-nya dulu ya. Story-nya. Ini belum jadi gitu kan. Belum jadi ya. Sekarang harga masuk ke dalam suatu turun ya, dalam sebuah penurunan. Kita cek dulu nih support-supportnya di mana. Ini support. Betul ya? Ada lagi nggak supportnya? Ini bisa nggak saya bikin jadi support? Bisa ya? Awalnya resistance kan, ditembus jadi support ya. Oke, berarti kan saya dapat nih support zone di sini. Ya, ya toh? Oke. Turun gitu kan. Turun lagi. Ups, pencet lagi.
kena zone, terbang. Bukan pas udah terbang baru entry ya. Inilah kesalahan banyak orang gitu loh. Mereka pas udah terbang dulu, baru entry. Ingat loh, yang kita beli saham, bukan forex. Kita beli aset. Kalau namanya prinsip beli aset, buy on weakness, saya nggak pernah beli saham tuh buy on strong, apa namanya, buy high gitu, saya nggak pernah konsepnya. Saya selalu buy low. Jarang saya, kalaupun buy high itu saya ambil minor resistance. Itu pun yang ada di sini nih, yang kayak gini-gini nih. Breakout resistance minor kan, saya ambil. Saya nggak pernah ambil yang udah high gitu, saya kejar nggak pernah. Ya, kena support. Berarti kan harusnya apa nih? Kalau ini support kuat ya, harusnya masih bisa lanjut ke atas gitu kan. Supposed to ya. Ya, tapi kalau Anda belinya di ujung-ujung sini ya resiko ya. Kalau saya sih nggak masuk situ. Kita semua masuk di bawah sini ya, di zone ini kan. Ya, ada lagi nggak? Coba kita lihat lagi yang lain. BBRI, ini support nih. Ya kan, ini support. Dari sini ya. Ini juga support. Jadilah zone. Ya. Ya sekarang susah ya, kadang-kadang kita apa ya, waktu praktek ya, nggak gampang gitu loh. Mental kena. Ngelihat candle hitam, tebal gitu. Ya kan, kayak gini kan. Tapi ini zone. Sekali lagi, pasti balik lagi kan percaya nggak percaya gitu, bakal mantulin atau enggak. Nah itulah kenapa kita harus apa namanya, harus bisa ini ya, bisa menganalisa dengan objektif gitu loh. Di situ fungsinya. BBTN, support, ya kan? Ini juga support, cuma ini kejauhan. Maka ini namanya demand zone ya. Kalau Anda belajar dari Sam Siden, ya ini namanya demand zone. Ya, BBTN. Nah, sekarang bagaimana dengan minor resistance? Sebentar dulu ya. Saya akan mencoba untuk belajar mensimulasikan minor. Sekarang coba Anda cek di sini. Ini kita dilihat. Ini minor ya. Minor resistance ya. Betul ya? Ini juga minor. Ini juga minor. Perhatikan. Gampang nggak ditembus? Gampang kan? Ya, gampang gitu loh. Tembus, tembus ya. Tembus. Gitu. Nah, ini coba tes ya. Bisa nggak sih kita meng-catch ujung sini? Bisa nggak kira-kira teman-teman meng-catch ini? Jawabannya gampang ya. Kayak gini. Contoh nih teman-teman ya. Ini kan support. Bener nggak? Iya kan? Ini misalnya belum jadi nih kayak gini. Ini support ya. Kan gini awalnya kan. Nah, waktu begini, saya yakin ada beberapa orang yang akan berhalusinasi. Oh, BBTN double bottom. Pernah nggak dapat kayak gitu? Pokoknya nggak tahu bagaimana, berasumsi bahwa ini adalah double bottom. Gitu. Ya, nggak apa-apa, nggak salah juga sih. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita langsung main beli di sini? Nah, saya biasanya, tadi ya, saya akan menggunakan Fibonacci ratio. Saya minta bantu 1,272. Nah, itu di bawah situ. Saya kombinasikan antara horizontal resistance dengan Fibonacci. Saya dapat dong zone supportnya kan. Ini adalah zone di sini. Ya, harga turun, exactly ujung. Ya. Kenapa kita berani beli di situ? Sekali lagi, ini primary, secondary, primary. Berarti ini adalah the end of primary movement gitu loh. Ya, dan ini muncul apa namanya divergence. Ya, that's why kita kasih screening di akademi itu namanya divergence. Kan capek ya kalau kita ini sendiri kan, makanya kita kasih screening di sini. Itu fungsi screening itu bukan rekomendasi, namanya screening gitu loh. Misalnya divergence gitu kan. Nah, ini kan muncul semua tuh saham-saham yang ada divergence gitu loh.
ya. Contoh BBCA gitu kan. ACES. Terbang semua gitu kan. Divergence gitu loh. Ya, Mika tanggal 10 November. Adro belum terbang semua nih kan, masih bikin bottom semua gitu. Ya, apalagi nih Tower, TOR saya nggak tahu nih. TOR naik ya, lupa deh TOR. Itu fungsi screening gitu loh. Sekarang kalau Anda apa namanya pakai screening tapi nggak bisa apa ya, pakai screening tapi nggak bisa tahu ilmunya susah karena kan ya. Ini contoh nih, ini ada saham TWR. Ini supportnya kan, dapat zone nggak di sini? Nah, sekarang cek dulu, ada pola candle nggak ada gitu. Berarti support ini belum dikonfirmasi gitu loh. Sampai nanti ada pola candle terbentuk, maka confirm lah supportnya. Sekali lagi ya, jadi selama tidak ada pola candle, maka support tersebut belum bisa dikonfirmasi. Oke. Tunggu pola candle, jadi pola candle baru terkonfirmasi gitu. Ini kita belum bicara trading ya, saya nggak mau dulu bicara trading gitu loh. Bicara stop loss, target entry itu nanti. Ini kita bicara analisanya dulu gitu. Karena kelas ini kita nggak belajar trading, kita belajar analisa. Saya nggak apa ya, saya nggak bisa naif juga. Saya yakin bahwa Anda bisa analisa, belum tentu bisa trading. Nah, cara belajar analisa dengan trading itu beda jauh banget. Ya, jadi kalau mau bisa trading, belajar dulu analisa, baru belajar tradingnya gitu. Beda banget. Makanya nggak semua analis bisa trading kan? Nggak semua orang pintar di market bisa trading gitu loh. Tapi kalau ngomong jago gitu kan, pastilah. Ya. Next ya. Ini tower bisa nih, contoh ya. Nah, ini support zone. Perhatikan, tradingnya, pas trading, kita antara believe or not nih, masuk gak ya tower ya, pas lagi hitam-hitamnya. Kita masukin misalnya. Nah, pas sudah masuk, apakah besok dipastikan ada yang namanya candlestick, pola candle? Nggak ada yang tahu kan, seperti itu kan. Gitu loh. Ya, contoh deh, gini deh, ini contoh real ya. Di sini, ini belum jadi kan. Nah, kita cari dulu nih, di mana level supportnya gitu loh. Oke, ini support 1 dapat ya. Ini juga support di bawah sini dapat, ya kan? Berarti kan jadi zone kan di sini ya, betul nggak? Jadi zone, ya. Sekarang kita cek dulu nih. Ini next lagi ya ke depan ini ya, misalnya next sini, ya. Oke, narik sini gitu kan, turun ke bawah. Berarti kan Anda harus berani diri kan, waktu dia masuk ke dalam zone, beranikan beli. Pertanyaannya gitu loh, berani beli nggak? Itu trading namanya. Kalau bikin gambar-gambar gini gampang gitu. Pertanyaan bagaimana Anda masukin misalnya apa namanya 1 M gitu kan ke dalam zone-nya. Berani nggak gitu. Ini ada hubungannya dengan bagaimana apa namanya bagaimana kita punya hubungan dengan uang gitu loh. Beda kasus, makanya saya bilang analisa dengan trading beda jauh. Kalau analisa ya gampang analisa begini. Pertanyaan berani nggak Anda masukin misalnya 10 M gitu, TWR, 3 M masukin gitu. Itu beda cerita, itu trading namanya gitu. Bisa dipahami ya perbedaan antara trading dengan analisanya gitu. Katakanlah kita masuk entry pas dia masuk zone. Nah, masuk di sini ya. Pertanyaannya adalah gini loh. Kalau saya masuk, resikonya apa? Silakan dulu dijawab. Kalau saya masuk resikonya apa? Harga mesti dibawa turun. Bener nggak? Kalau saya masuk harga bakal dibawa turun gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dibawa turun, apa yang harus Anda lakukan? Bayangin loh, kalau turun misalnya sampai sini nih. Ini turun antar zone aja, Anda beli di zone atas ya. Ini udah 3%. Masuk se M misalnya, 1 M, 30 juta. Gitu loh. Udah mikir, wah 30 juta saya bisa beli apa aja gitu ya, bisa beli bakso, ya, sate gitu kan. Susah kalau punya mental kayak gini gitu, nggak bisa gitu. Ini fakta loh, realitas yang kita hadapi loh dalam trading.
Semakin besar modal, semakin beban gitu loh. Psikologi semakin beban. Pertanyaannya, kalau mau kaya ya harus besar kan kita punya capital gitu. Sedangkan kita punya mindset nggak kuat dengan uang besar. Nah, itu gimana ngadepinnya? Nggak ada hubungan sama analisa. Anda mau belajar sampai ke jurus gunung-gunung manapun nggak akan bisa gitu ya. Itu udah harus mental yang dilatih. Makanya saya pernah mengatakan trading itu seperti gym gitu loh. Banyak orang bisa berteori bagaimana cara bikin badan berotot, badan kurus, ya banyak. Tapi untuk menjalankannya, mikir 10 kali gitu. Jadi secara finansial, si A ini dia punya salary. Coba dibayangin teman-teman. Ini kondisi harga sempat naik nih ke atas. Sempat untung 6,7% gitu. Tiba-tiba dibawa turun. Dibalik lagi jadi minus. Gimana tuh feel-nya tuh? Bete banget kan pasti kan? Udah bete gitu banyak kalau udah ada kata bete, ada kata emosional, biasanya akan melakukan tindakan yang tidak rasional. Entah itu menjual, padahal kalau kita lihat-lihat di sini, ini masih ada di support zone. Cuma karena mungkin ada orang nggak sabar, udah nggak kuat, dia jual duluan gitu loh. Gitu. Ya. Seperti itu caranya. Ke trading tuh ngaruh banget malah. Nah, kayak sekarang nih ceritanya gitu loh. Ya, pasti terjadi Pak. Saya udah ketemu banyak orang tuh, ribuan orang ngobrol-ngobrol gitu ya. Masalahnya itu aja terus gitu loh. Ya. 1,272 bisa. Ini kalau kita tarik ya. Misalnya gini. Kedua di situ ya. Terus ini adalah zone-nya misalnya di sini. Oke, ini kejauhan. Zone juga jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh banget zone-nya. Nah, ini deh zone-nya. Bisa ya? Ini zone. Pertanyaannya gini loh. Ini yang harus Anda benar-benar pahamin ya. Saya minta ini kita simulation, Anda bayangin. Kita udah dapat zone di sini. Oke, kita udah dapat zone di sini. Kita beli dong, berarti kan. Kenapa saya katakan kalau harga masuk support zone, beli tutup mata gitu. Karena gini, kita cek codingnya sekarang di sini. Ini primary, secondary, primary, secondary. Oke, sebentar. Oke, ini enggak, sebentar ya. Oke, atau mungkin gini, kita bisa pakai yang lebih besar ya. Kita pakai point of view lebih besar. Ini primary, secondary, primary. Oke. Sekarang coba Anda bayangkan, mungkin nggak sih, ya mungkin nggak sih, kalau nanti ini primary, secondary, primary, mungkin nggak? Mungkin ya, supportnya benar-benar bisa bikin harga naik, tetapi kenaikannya bukan trend reversal, tapi price reversal. Ini mungkin terjadi loh. Berarti nah kenapa saya minta andainya beli di area zone, karena kalaupun dia naik ke atas, kemudian dia turun ke bawah, at least masih bisa BEP, atau cut loss-nya nggak gede. Tapi kalau Anda tunggu pola candle, tunggu dia naik ke atas, belinya di sini, tahu-taunya harga turun, ini pusing yang ada. Gitu loh. Dalam cut loss-nya. Mending kalau pas di cut loss turun, pas di cut loss malah begini gitu. Nah, makanya lebih enak belinya di zone ini gitu loh. Makanya saya kalau di saham tuh saya lakukan buy on weakness, bottom fishing. Gitu. Ya, itu yang terjadi dengan BTPS kemarin. Ya. Nggak ada urusan dengan tik-tikan. Saya nggak pernah, karena tik itu tergantung volatility gitu loh. Ya, kita analisnya based on objectivity dari price action-nya gitu. Ada kan misalnya kayak orang, oh kalau misalnya trading Pak, stop loss-nya di bawah support. Di bawah support misalnya kasih 3%, ya, kasih 5%. Percayalah kayak gitu pas kena cut loss mulu pasti. Dikasih toleransi masih kena cut loss. Malah makin gede loss-nya kan. Bener nggak? Ngerasain kayak gitu nggak? Itu kenapa kita research. Uniknya gini teman-teman. Waktu support di breakout, ini silakan ya dicek ya. Itu pasti ada momen yang namanya recovery. Pasti, sekali lagi ya. Kalau support di breakout, pasti ada momen recovery. Jadi saya akan tunjukin bagaimana trading strategi yang kita lakukan. Ini very simple, tapi profit gitu ya. Jadi gini teman-teman.